Halo guys, hari ini saya akan melakukan talk show dengan topik tentang kompensasi meninggalnya TKA di TKA, lebih spesifiknya di pulau asing di kapal Indonesia. Jadi sebelum itu saya sangat beruntung saya mengundang Bapak Edi Susanto yang sudah berpengalaman kurang lebih 7 tahun yang di bidang tersebut. Ya, sebelum memasuki topik itu saya harus menjelaskan sedikit nih. Di Indonesia ini kami mempunyai aturan tentang TKA juga. Nah, di sini merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, ini mengaturnya secara umum. Terus juga ada secara khususnya di Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Jadi di sini ada pembuatan aturan untuk kompensasi, sertifikasi, dan lain-lainnya di aturan ini. Terus ada lagi kalau untuk pelaut, itu ada secara khusus lagi di Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan. Nah, di sini juga mengatur tentang nilai kompensasinya, terus ada sertifikasinya, dan jam kerjanya, dan lain-lainnya. Oke? Terus karena kita menyinggung tentang pelaut asing, kita harus lihat juga undang-undang internasional law. Jadi di sini internasional ya secara umumnya ada International Labour Organization (ILO). Nah, itu mengatur secara umum. Terus secara khususnya untuk pelaut itu dia diatur ke dalam Maritime Labour Convention (MLC). Jadi di dalamnya juga ada mengatur tentang kompensasi pelaut asing. Jadi ada lagi International Maritime Organization atau IMO, ini mengaturnya tentang sertifikasi dan pelatihan dan bimbingan kepada pelaut asing. Oke. Jadi ini nih menimbulkan sebuah pertanyaan juga. Kan di undang-undang di Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan Pasal 31 itu ada mengatur tentang kompensasi kepada pelaut yang meninggal dunia di kapal Indonesia. Jadi kalau jika meninggalnya karena sakit itu diberikan kompensasi minimal 100 juta. Jika meninggalnya karena kecelakaan itu diberikan kompensasi minimal 150 juta. Tetapi di internasional ada mengatur juga kompensasi tetapi tidak ada nilainya. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Bapak Edi Susanto, apakah di perusahaan Bapak juga ada aturan perusahaan yang mengatur kompensasi tersebut kepada pelaut gitu? Oke, jadi pertama-tama kita mulai dari cara perekrutan penempatan awak kapal ya, itu bisa diatur pada PM 70 tahun 2013. Itu mengatur pada tenaga kerja asing, sama PM 84 tahun 2013 itu perekrutan dan penempatan tenaga kerja di atas kapal termasuk dan tenaga kerja Indonesia sama tenaga kerja asing. Jadi secara tidak langsungnya ini pelaut asing ini telah di cover oleh Dinas Ketenagakerjaan beserta clearnya imigrasi, karena diperlukannya itu apply DASUS scheme untuk mempekerjakan kapal asing. Terus kita ke aturan perusahaan. Peraturan perusahaan kami mengatur secara umum karena kita ada 3 kapal bendera yang berbeda, Indonesia, Panama, sama Singapura. Jadi kalau misalnya tenaga kerja asingnya itu bekerja di atas kapal bendera Indonesia, berarti dia harus mengacu pada aturan Indonesia. Jadi perusahaannya itu hanya mengadopsi aturan ILO sama garis besarnya aturan masing-masing negara tersebut. Nah, jadi untuk kru yang meninggal tadi seperti yang telah Bapak sampaikannya, telah Bapak katakan itu diatur sama peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000 pasal 30. Pasal 30-nya itu mengatur pada saat ketika kecelakaan kerja di atas kapal, berarti kru kapal asingnya itu akan diberi kompensasi minimal 150 juta. Dan pasal 31 ayat 2 dia mengatakan kalau misalnya pelaut meninggal karena sakit itu diberi minimal kompensasi 100 juta, dan ketika kecelakaan kerja itu ada santunan minimal 150 juta. Oke.
Jadi untuk pasal 31 ini ada menyinggung juga bahwa ketika pelaut telah meninggal di atas kapal, biaya pemulangan jenazah sama pemakaman itu akan di-cover oleh perusahaan. Kemudian kita kebetulan kami ada kasus yang hal seperti ini. Jadi kasusnya ini kru Indonesia yang meninggal di kapal bendera Indonesia. Pada saat kasusnya ini, kita perusahaan telah menerapkan aturan-aturan perusahaan kita sendiri. Tapi ada juga kapal kami juga ada asuransi. Jadi kita memberikan skenario atau kronologi tersebut ke pihak asuransi. Kemudian pihak asuransi akan memproses. Nah, jadi kalau misalnya untuk ke pihak asuransi, misalnya nih kita ada 3 bendera yang berbeda ya. Kalau misalnya krunya meninggal di bendera Panama, berarti kita engage pihak asuransi yang memang benar-benar menerapkan aturan Panama. Jadi mereka yang menjalani dan memahami aturan Panama ini dan kemudian di-engage ke kedutaan besar Panama tersebut. Nah, jadi kalau misal kita ke tenaga pelaut asing yang bekerja di bendera Indonesia, kasus tersebut kita akan engage ke pihak asuransi. Nah, pihak asuransi akan menerapkan atau mengacu pada aturan Indonesia terhadap ketenagakerjaan asing ini. Kemudian baru disampaikan kepada kedutaan besar. Misalnya krunya itu meninggal di perairan Indonesia, dan pihak asuransi ini akan mengengage kedutaan besar dari negara tenaga kerja asing ini. Misalnya Myanmar ini, dia akan engage negara kedubesnya Myanmar, kedutaan besarnya Myanmar, untuk saling cross check terhadap, untuk berkomunikasi dengan keluarga, mendatangkan keluarganya ke hospital tersebut pada saat kejadian. Kemudian untuk pemulangannya, pemakamannya itu akan di-cover oleh perusahaan juga, seperti tadi yang telah saya sampaikan ya. Nah, jadi untuk secara garis besarnya itu saya rasa demikian untuk kompensasi. Jadi untuk nominalnya ini dari perusahaan sih kita nggak bisa menentukan batas minimum, nggak bisa menentukan batas maksimal. Jadi kita akan menentukan batas minimum dulu, kemudian akan kita koordinasi langsung dengan pihak asuransi, kedutaan besar, dan kalau untuk yang kelautan biasanya sih ke Syah Bandar atau enggak ke Perhubungan Laut. Nah, jadi kalau misalnya kita engage ke semua departemen tersebut, kemungkinan akan ketemu titik terang. Nah, jadi seperti dulu ada kasus pada saat kru yang meninggal, karena yang dituntut itu adalah minimal kompensasi yang tidak diterima oleh pihak keluarga. Jadi pihak keluarga mencari ke Perhubungan Laut yang di Jakarta. Jadi dari sanalah pihak Perhubungan Laut itu mengeluarkan atau memberikan titik terang bahwa nominal kompensasinya itu sekian, baru diberikan ke pihak asuransi dan dicairkanlah ke perusahaan. Kemudian perusahaan akan memberikan ke keluarganya. Jadi di sininya apakah aturan tersebut itu mengalami tumpang tindih nih? Sepertinya ada kayak dari pihak keluarga tidak terima nih dengan aturan Indonesia yang berlaku ini 100 juta sama 150. Apakah ada gitu? Jadi itu pasti ada, karena kita nggak bisa terima juga ya kalau misalnya nominal yang kita bilang 100 juta dibandingkan dengan 1 nyawa. Jadi itu ya yang paling penting itu kita engage ke semua ke departemen yang berwenang seperti Perhubungan Laut, asuransi, perusahaan, sama kedutaan besar. Nah, jadi dari sana ya kita bisa cari titik temunya dari tumpang tindih tersebut. Oke, mungkin ini sekian dari Talkshow hari ini. Terima kasih atas para penonton dan bersedia menonton. Jika ada pertanyaan boleh hit komen dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, thank you.